Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan proses penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Ini akan kita lakukan dengan teknik pemasangan spesi yang mirip. Jadi kita tidak perlu mengionkan agar menjadi lebih efisien proses penyetaraannya. Prinsipnya kita akan pasangkan spesi-spesi yang mengandung unsur sejenis, jadi O dan H tidak perlu diperhatikan lebih dahulu. Kita mulai saja dari yang pertama, K2Cr2O7. fokus pada K dan Cr. Maka kita bisa pasangkan K2Cr2O7 ini dengan spesi yang ada di ruas kanan yang mengandung K dan mengandung Cr. Tapi kita fokusnya di Cr dulu. Jadi kita akan pasangkan dengan ini. Karena di ruas sebelah kiri ada K, maka di ruas sebelah kanan pun harus ada K. Di sini K ada 2 kemungkinan. Kalau enggak KNO3 ya K2SO4. Kalau kita lihat S, maka di ruas sebelah kiri harus mengandung S. Di ruas sebelah kiri yang mengandung S, H2SO4. Maka ini kita akan pasangkan, kita letakkan di sisi sini. Untuk Cr dan S sudah ada, tinggal K yang belum. Di ruas sebelah kanan harus mengandung K. Kalau kita pasangkan dengan NO3, maka di ruas sebelah kiri nanti harus ada KNO2. Akan kita pilih yang ini saja, karena ini S-nya sudah tersedia di ruas sebelah kiri. Unsur S, unsur K, dan unsur Cr sudah terpenuhi, ada kedua ruas, kecuali U dan H kita tidak usah perhatikan lebih dahulu. Selanjutnya kita pasangkan KNO2. Tentu saja KNO2 ini pasangan yang tepat adalah KNO3. Semua unsur selain O dan H pada ruas kiri dan kanan sudah ada. Sekarang dibelah proses penyetaraannya. Kita simak unsur K sudah sama-sama 2, Cr sudah sama-sama 2, ruas kiri, ruas kanan. Jadi fokusnya unsur selain O dan H ya. S di ruas sebelah kiri baru 1, sementara di ruas sebelah kanan ini kan ada 3 ya. Nih ada dalam tanda kurung dikalikan 3, kemudian di sebelahnya lagi ada S banyak 1, sehingga total S ada 4 di ruas kanan. Maka di ruas sebelah kiri ini kita kalikan 4. Proses selanjutnya kita setarakan jumlah oksigen. Oksigen di ruas sebelah kiri ini ada 7 dan 4 kali 4 ada 16, berarti ada 23. Kemudian di ruas sebelah kanan ini ada 12. Di 12, 4 kali 3 ditambah 4 ada 16. Jadi jumlah O di ruas kiri dan kanan terdapat selisih 7. Maka di ruas sebelah kanan ini kita bisa tambahkan 7H2O. Dengan demikian oksigen ruas kiri dan kanan sudah sama. Kemudian kita setarakan jumlah hidrogen. Hidrogen di ruas kiri ini ada 8, di ruas kanan ada 14. Terdapat selisih 6. Maka karena ini berlangsung dalam suasana asam, kita tambahkan 6H+ di ruas sebelah kiri, sehingga hidrogennya sama. Kemudian kita setarakan muatan, kalau di kanan kan tanpa muatan, maka di kiri harus netral. Maka kita tambahkan 6 elektron. Sudah setara untuk reaksi yang di atas. Reaksi yang di sini, ini merupakan reaksi reduksi, karena dia menangkap elektron, dia membutuhkan elektron sebanyak 6. Sudah pasti nanti yang di kedua ini, elektronnya harus di sebelah kanan. Ini harus merupakan reaksi oksidasi. Kita setarakan jumlah oksigen. Oksigen di kiri ada 2, di kanan ada 3. Maka yang di sebelah kiri kita tambahkan H2O, cukup 1 saja, karena setiap H2O mengandung O1, sehingga O-nya sama-sama 3 sekarang. Selanjutnya jumlah hidrogen. Kita setarakan, kita tambahkan H+ sebanyak 2. Kita netralkan muatannya, karena di kiri netral, di kanan bermuatan positif, maka kita tambahkan 2 elektron. Karena dalam reaksi redoks, elektron yang diterima dan yang dilepas ini harus sama, maka yang reaksi kedua, reaksi oksidasi ini perlu kita kalikan 3, sementara yang di atas tidak perlu dikalikan, atau kalau mau ya dikalikan 1. Reaksi kedua ini perlu kita kalikan dengan angka 3, sehingga elektron yang dilepas dan diterima akan menjadi sama. Kemudian ini kita salin, yang di bawah kita kalikan 3 semuanya. Oke, jumlah elektron yang diterima dan dilepas sudah sama. Sekarang kita tinggal jumlahkan kedua persamaan ini. Kalau kita jumlahkan berarti kita gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, ruas kanan dengan ruas kanan.
Kita tinggal gabungin saja. Oke, sekarang kita eliminir spesies yang sejenis yang muncul di kedua ruas. Berarti ini kita bisa eliminir dengan yang ini. Jadi langsung kita hapus. Kemudian ada air. Air di ruas sebelah kiri kan ada 3, sementara di ruas sebelah kanan ada 7. Sehingga yang ini kita bisa kurangi 3H2O, habis. Yang ini kita kurangi 3H2O, sisa 4. Nah, reaksi ini sudah setara. Kalau ingin meyakinkan, silakan periksa jumlah atom-atomnya apakah sudah setara atau belum. Teknik ini jauh lebih simpel dibandingkan kalau kita melakukan proses pengionan lebih dahulu. Kalau ditanya ada berapakah elektron yang terlibat, kita tinggal lihat jumlah elektron yang ada 6 elektron yang terlibat di dalam reaksi ini. Reaksi pertama ini menerima 6 elektron, yang kedua melepaskan sebanyak 2. Jadi yang di atas ini perubahan Biloxnya, kalau mau dilihat dari sini. Perubahan Biloxnya sebanyak 6, yang reaksi pertama, yang kedua sebanyak 2. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.